Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Fauzi Amrizal. Saya merupakan presentasi pertama pada kelompok 10, yaitunya membahas tentang pemberdayaan sumber daya manusia di dalam pendidikan. Itulah pada kesempatan kali ini, pemakalah pertama akan menyampaikan 3 poin dari pemberdayaan SDM dalam pendidikan. Yang pertama adalah yaitunya pengertian dari pemberdayaan SDM itu tersendiri, itu bagaimana kita harus paham tentang pengertian dari pemberdayaan tersebut. Yang mana yang pertama, pengertian pemberdayaan sumber daya manusia. Pemberdayaan dalam kurung empowerment berasal dari kata power yang berarti kekuatan, arti lainnya itu control, authority, dominion. Awalan M dalam kata empowerment yang berarti on part onto atau to cover with. Jelas lainnya berupa more power. Maka pemberdayaan empowerment merupakan alat penting dan strategis untuk memperbaiki, memperbarui dan meningkatkan kinerja organisasi, baik organisasi yang bergerak dalam kegiatan pemerintahan maupun yang swasta. Selanjutnya, menurut Godts and Davis pada tahun 1994 menyatakan pengertian pemberdayaan dengan pengertian partisipasi atau yang dalam kurungnya involvement. Mereka mempergunakan istilah total employee involvement and empowerment atau TALE, yang berarti bahwa pemberdayaan para individu dalam suatu organisasi terjadi hanya apabila mereka berpartisipasi aktif sepenuhnya. Sedangkan menurut Matis pada tahun 1996 halaman 98 menjelaskan pemberdayaan atau empowerment dapat ditinjau dari 2 perspektif. Yang pertama dengan E kecil, yaitunya memperdayakan para individu dalam unit organisasi untuk melakukan pekerjaan. Anggota tim dalam suatu organisasi melaksanakan tugas dengan aktif. Dan selanjutnya dari sana dapat kita ketahui bahwasanya pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran dan potensi yang dimilikinya, yang dapat kita artikan sebagai di mana pemberdayaan tersebut kalau di dalam dunia pendidikannya kita membangun daya kerja tenaga pendidik atau tenaga kerja kita untuk mendorongnya dan memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh tenaga kerja kita tersebut. Selanjutnya ada 3 tahapan dalam pemberdayaan SDM. Yang pertama yaitu input. Mengapa dikatakan input? Karena menetapkan dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan pemberdayaan melalui identifikasi kebutuhan. Dan yang selanjutnya atau yang kedua adalah proses, yang mana pelaksanaan dari pemberdayaan tersebut untuk mencapai tujuan yang dapat ditingkatkan dan berupa perubahan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah output, yaitu memantau, mengevaluasi dan menganalisis pemberdayaan atau dari pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Itu dapat dicontohkan berupa tabel pada tabel 21 dalam makalah. Maka daripada itu, pemberdayaan sumber daya manusia ini atau empowering in human resource atau empowering resources merupakan suatu aspek manajemen yang sangat penting, kunci dan strategis, karena di mana sumber daya manusia harus mampu berperan untuk menerjemahkan daya yang terdapat terhadap sumber-sumber lainnya. Maka dari itu manusia harus mampu berperan dalam
menyusun suatu tatanan manajemen yang menjadi tujuan organisasi tersebut. Bagian kedua yaitunya perencanaan manajemen sumber daya manusia. Di dalam pemberdayaan SDM tersebut adanya perencanaan sumber daya manusia atau merencanakan tenaga kerja dalam organisasi. Dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan rencana organisasi agar terciptanya jumlah pegawai, penempatan pegawai secara tepat dan bermanfaat secara ekonomis. Maka, menurut Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa terdapat paling sedikit 6 manfaat yang dapat dipetik melalui suatu perencanaan di dalam sumber daya manusia secara mantap. Yang pertama adalah organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara lebih baik. Yang kedua, melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, produktivitas kerja dari tenaga kerja dapat ditingkatkan. Dan yang ketiga, perencanaan SDM berkaitan dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja di masa depan. Yang keempat, salah satu segi manajemen sumber daya manusia yang dewasa ini dirasakan semakin penting dalam penanganan informasi ketenaga kerjaan. Dan yang kelima, melakukan perencanaan sumber daya manusia adalah penelitian. Dan yang terakhir, yang keenam, rencana sumber daya manusia sebagai fungsi personalia atau suatu proses manajemen. Pada poin ketiga, fungsi pemberdayaan SDM dalam pendidikan, Fatah Syukur menjelaskan bahwasanya deskripsi masing-masing fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, orientasi, pelatihan dan pengembangan, evaluasi kinerja, kompensasi dalam kinerja, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian. Sedangkan menurut Malayu SP Hasibun menyebutkan bahwa fungsi manajemen sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama yaitunya fungsi manajemen dan yang kedua adalah fungsi operasional. Baiklah, mungkin sekian dari pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Dewi. Pada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fauzi, yang mana Fauzi tadi sudah menjelaskan tentang pemberdayaan sumber daya manusia dalam pendidikan, yaitu mengenai tentang pengertian pemberdayaan sumber daya manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu tujuan pemberdayaan sumber daya manusia di dalam pendidikan. Sesuai di sini menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Manulang dalam Sartono mengemukakan bahwa tujuan pemberdayaan pegawai adalah untuk menambah pengetahuan, menambah keterampilan dan merubah sikap. Selanjutnya menurut Dale Yoder, Alfred Leitner dan Joseph Triffin, tujuan pemberdayaan sumber daya manusia pada umumnya adalah yang pertama, supaya sumber daya manusia dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efisien. Yang kedua, supaya pengawasan lebih sedikit dilakukan terhadap tenaga kependidikan. Yang ketiga, supaya sumber daya manusia lebih cepat berkembang. Kemudian, menurut Henry Simamura, terdapat 4 tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial sumber daya manusia bertujuan agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan maupun tantangan masyarakat, serta meminimalkan dampak negatifnya tuntutan itu terhadap organisasi. Yang kedua, tujuan organisasional.
Tujuan organisasional ini adalah memiliki sasaran formal organisasi yang dibuat untuk membantu mencapai tujuan. Yang ketiga, ada tujuan fungsional. Tujuan fungsional ini adalah untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, tujuan pribadi. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dalam tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai tujuan melalui aktivitas dalam organisasi. Kemudian tujuan dari adanya pemberdayaan sumber manusia ini merupakan untuk membuat sumber daya manusia lebih memiliki keterampilan maupun kemampuan yang dimiliki sebelumnya. Adapun tujuan sumber daya manusia ini pertama adalah untuk memiliki kemampuan, yang kedua untuk mempunyai wewenang yang jelas, yang ketiga mempunyai tanggung jawab yang akuntabel. Manfaatnya terhadap berbagai sumber lainnya dan mensinergi setiap proses kegiatan organisasi. Maka pemberdayaan berperan penting di dalam organisasi. Adapun menurut Sadarmayanti, manfaat pemberdayaan sumber manusia pertama adalah sebagai alat manajemen dalam rangka memperdayakan berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, sebagai pembaharu manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga, sebagai inisiator terhadap organisasi dalam rangka memanfaatkan peluang guna meningkatkan dan mengembangkan organisasi. Yang keempat, sebagai mediator terhadap pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Yang kelima, sebagai pemikir dalam rangka mengembangkan organisasi. Jadi, berdasarkan uraian tadi dapat kita simpulkan yang mana tujuan dari pemberdayaan sumber daya manusia ini adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam mencapai hasil kerja yang telah ditetapkan. Baiklah, saya lanjut kepada poin C, yaitu tentang teori-teori pemberdayaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mengalami masa perkembangan yang cukup lama dan merupakan perkembangan terakhir pada evaluasi teori-teori manajemen. Hingga sekarang, paling kurang lebih tercatat 3 teori manajemen utama. Yang pertama adalah teori manajemen tradisional. Model ini berkembang kurang lebih dari pada abad ke-19 dan ini dipengaruhi oleh pandangan-pandangan dari para pengikut teori Darwin. Jadi yang menjadi penting pada model ini adalah bagaimana para anggota mematuhi dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan pelaksana kerja mereka. Dan terdapat 2 konsep utama yang merupakan pusat model tradisional, yaitu pertama yaitu ketertiban dan stabilitas, kedua kewenangan yang didasarkan pada kemampuan. Yang kedua ada teori human relation, bahwasanya unsur manusia lebih dikaitkan dengan hasil yang lebih baik, produksi yang lebih tinggi, efisiensinya yang meningkat, efektivitasnya yang meningkat. Tampaknya aspek manusia masih terbatas pada alat semata, yaitu alat yang memperbaiki nilai-nilai tersebut demi tercapainya tujuan-tujuan organisasi. Yang ketiga, ada teori manajemen sumber daya manusia. Model manajemen sumber daya manusia atau human resource management ini lebih mengutamakan kebutuhan psikologis dan keamanan. Pengakuan luar kurang penting ketimbang kepuasan batiniah yang tercapai melalui pencapaian self goal of growth, accomplishment, and service. Menurut model ini, banyak organisasi yang dapat memuaskan kebutuhan dasar daripada anggotanya, tetapi tidak memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk mencapai kebutuhan yang paling atas. Jadi itu penyampaian materi dari kelompok kami, yaitu tentang pemberdayaan sumber daya manusia di dalam pendidikan. Baiklah, saya akhiri dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.